Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita telah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan apakah sudah ada perbedaan dari jiwa kita, dari diri kita, hasil dari puasa yang telah kita lakukan? Semua itu adalah kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, marilah kesempatan kali ini khotib berpesan, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengungkapkan rasa syukur dari dalam hati, ucapan dan tindakan atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa bernafas, masih bisa bertaubat dari dosa yang kita lakukan. Kita masih punya kesempatan untuk beramal, untuk menambah pundi-pundi amal. Dengan kondisi atau keadaan kita yang mungkin kurang baik-baik saja, haruslah tetap kita syukuri dengan harapan semakin menguatkan ketakwaan dalam wujud menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ketakwaan ini merupakan tujuan sekaligus ukuran kesuksesan seseorang dalam menjalankan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, agar mendapatkan predikat takwa ini, dalam berpuasa tentunya bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, namun harus ada komitmen untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan keutamaan dan pahala puasa. Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju' wal 'atas. Wa fi riwayatin kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa banyak orang melakukan puasa dan sukses menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, hanya saja tidak mendapatkan pahala puasa karena tidak mau meninggalkan pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti menggunjing orang lain. Puasa sah, puasanya tetap tidak batal, namun pahalanya bisa habis karena menggunjing, mengadu domba, berbohong, bahkan mengumpat atau melaknat orang lain yang kebetulan tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa banyak dari kita yang hanya sibuk
memikirkan menu buka puasa dan sahur saja. Bahkan tidak sedikit yang demi memenuhi nafsunya rela menyakiti dan menzalimi orang lain. Juga tidak sedikit yang ketika berbuka puasa tidak mengindahkan larangan Allah dengan menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah, seperti berbuka dengan sesuatu yang didapat dengan cara yang haram, atau cara untuk mendapatkannya sudah halal namun cara memakannya pun adalah haram, seperti halnya menuruti nafsu makan karena saking enaknya hingga lupa sampai kekenyangan. Dan seperti ini pun adalah dosa hukumnya dan haram karena makan sampai kekenyangan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki cara puasa kita yang tinggal beberapa hari lagi. Ramadan tidak akan lama lagi akan meninggalkan kita, dan bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita, baik kita masih muda ataupun kita sudah tua. Tidak ada yang tahu, bahkan siapapun mungkin bisa jadi turun dari masjid ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan sempurna kesederhanaan baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Rasulullah SAW ketika berbuka puasa hanya dengan seteguk air putih dan beberapa buah kurma. Dalam beberapa riwayat juga diceritakan seringkali Nabi Muhammad SAW berbuka puasa dengan tidak ada makanan yang cukup. Padahal kita tahu Rasulullah SAW pemimpin yang agung, pemimpin umat seluruh dunia. Begitupun apapun yang dialami oleh Rasulullah begitu sederhana dalam hal berpuasa dan berbuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita tidak mau mencontoh Rasulullah SAW dalam hal berbuka, lalu siapakah yang kita contoh? Apakah kita akan mencontoh Abu Lahab? Apakah kita akan mencontoh Abu Jahal yang hanya berfoya-foya dan menghambur-hamburkan makanan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan mengajarkan kesederhanaan di setiap hal. Ramadan memaksa kita untuk tidak menuruti hawa nafsu dalam setiap hal. Ramadan mengajarkan kita tidak ada orang mati karena kelaparan, namun banyak orang mati karena kondisi perut kekenyangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita semua amal-amal kita di bulan puasa ini atau di bulan-bulan yang lalu atau di bulan-bulan yang akan datang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.